Untuk itu, yang pertama, jangan tergiur harga murah, itu pasti. Karena saya yakin kalau tanah dijual di harga standar, di harga pasar, itu pasti ada lawannya. Karena kalau memang itu tanah yang betul-betul, itu pasti harganya sesuai harga pasar, sesuai harga standar. Jadi jangan tergiur harga murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi di podcast Aktualita bersama saya Fitri Nantapedandani. Tema hari ini adalah Bogor Bekerja. Di samping saya udah ada Bapak Umum di Karuki. Selamat pagi Bapak. BPN singkatan dari Badan Pertanahan Nasional, di mana kita semua tahu badan tersebut adalah memang untuk membuat status tanah menjadi legal. Salah satunya pembuatan sertifikat. Untuk BPN Bogor 2 ini ada di Kabupaten Bogor dan baru terbentuk belum lama. Dengan adanya BPN Bogor 2 ini di Kabupaten Bogor mengartikan bahwa Kabupaten Bogor yang cukup besar ini tidak cukup ditampung oleh satu badan pertanahan nasional saja. Dan hari ini kita akan mengulas itu dengan Bapak Umum di depan. Sebetulnya Pak, saya belum terlalu kenal Bapak dan belum tahu latar belakang Bapak seperti apa. Boleh diceritakan awal perjalanan karir Bapak sampai sekarang menjadi kepala kantor BPN Bogor? Oke, terima kasih Teh Fitri. Nah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sapa dulu sahabat Aktualita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tadi Teh Fitri ingin lebih tahu ya karir perjalanan saya. Terakhir memang saya masuk ke Bogor 2 ini sebelumnya sebagai Kabak Protokol di Kementerian. Sebelumnya pernah juga menjabat Kasih 3 di Kabupaten Tangerang, dan selebihnya saya karir di BPN Pusat di Dirjen Penataan kurang lebih selama 16 tahun. Jadi begini-begini nih, masuk BPN itu sudah dari tahun 97. Jadi mungkin umur berapa di 97? Belum lahir. Ya, jadi itulah saya 97 masuk BPN, dan di akhir 2022 tepatnya 10 Oktober saya masuk ke Bogor 2 sebagai kepala kantor kebaran. Selama menjalankan perjalanan karir Bapak, di wilayah mana yang notabene rumit untuk di dalam persoalan sengketa tanah? Saya rasa Bogor 2 inilah yang paling rumit ya. Mungkin kenapa Bogor 2 dijadikan satu administrasi tersendiri dan didirikan kantor pertahanan Kabupaten Bogor, mungkin salah satunya itu. Salah satunya banyaknya permasalahan yang mungkin terjadi di wilayah ini karena masyarakat kejauhan kalau mau mengurus sertifikat harus ke Cibinong, sehingga menimbulkan rasa malas, rasa enggan mengurus tanah. Bayangkan dari Cariu mengurus Cibinong itu perlu effort yang tinggi dari pagi sampai sore ini. Bila perlu bakal kerantang kan, dari Cariu jalan nanti mungkin 2-3 jam belum bisa nanya ngantri. Mungkin akhirnya orang-orang di desa-desa yang tujuh mana males ngurusnya, sehingga dibiarkanlah tanah itu tanpa status hak yang pasti. Untuk pembuatan sistem sertifikat, Pak. Pembuatan sertifikat itu cenderung makan waktu yang lama, sampai 3 tahun udah selesai. Padahal kalau persyaratan itu udah lengkap, nggak sampai makan waktu tahunan. Nah, apa supaya menjadi kendala? Barangkali ini ya, kita harus juga melihat bahwa bukti atau alasan yang disampaikan lengkap dalam sisi administrasi. Kita juga harus memadukan antara yuridis sama fisik di lapangan. Jadi boleh alasan lengkap, tapi belum tentu di lapangan itu clear and clean. Jadi mungkin masih ada pihak penguasa lain, masih ada yang mengklaim mungkin luasannya tidak sesuai dengan alasan yang disampaikan, sehingga itu perlu penelitian lebih lanjut. Terus ada lagi juga sudah mendaftarkan, ketika kita hubungi responnya kurang juga.
Ya, nah sekarang kita ambil kebijakan. Kita ada satu kali kita hubungi, kita suratin untuk apa namanya melengkapi dalam waktu 10 hari tidak membalas surat itu atau tidak datang melengkapi, kita suratin yang kedua kali. 10 hari kemudian tidak ada respon kembali, kita suratin yang ketiga. Ketika kita sudah suratin, kita memberikan surat ketiga, itu tidak direspon juga atau orangnya tidak datang, permohonan tolong kita tutup. Karena nantinya permohonan itu akan membebani kita, karena kita akan ada beban atau permohonan. Apakah persoalan seperti ini terjadi di setiap daerahnya? Kantor pertahanan itu ada di seluruh wilayah ya, dari seluruh kabupaten, SOP-nya sama. Kemungkinan kalau memang kenyataannya seperti itu, kemungkinan besar terjadi di mana-mana. Karena pada prinsipnya kan kita akan mengeluarkan apabila clearance fee akan lebih signifikan. Nah, ini menarik nih Pak, dan sering terjadi di masyarakat. Sertifikat itu produk BPN, sedangkan ada yang memiliki sertifikat yang sama dengan yang sama, otomatis menjadi sertifikat ganda. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi di dalam tubuh BPN? Baik, jadi sertifikat ganda itu bisa jadi barangkali satunya asli tapi palsu, bisa jadi ya. Terus yang kedua, sertifikat itu salah satunya sertifikat lama. Jadi sudah kita himbau bagi pemilik sertifikat lama, itu sertifikat yang terbit sebelum tahun 2014, untuk melaporkan kembali sertifikat itu ke BPN dan akan kita validasi. Istilahnya kita validasi, akan kita plotting kembali, akan kita landingkan ke posisi yang tepat, sehingga nanti ketika ada orang yang menghormati tanah yang sama, itu otomatis akan tercancel atau terblokir. Tapi kalau orang itu tidak melaporkan sertifikat yang tahun-tahun lama, karena kan tahun lama kita masih menggunakan sistem yang manual, jadi tidak terkomputerisasi. Nah, sejak tahun 2014 ini Kabupaten Bogor sudah melaksanakan konversi. Tapi insya Allah kalau setelah tahun 2014 itu tidak terjadi double lagi, kecuali satunya palsu. Tapi kalau yang sebelum tahun itu kemungkinan karena kita belum validasi dan orang itu tidak melaporkan. Ini Pak yang mungkin tidak selesai terkait persoalan sengketa tanah. Sengketa lahan terkadang menjadi hal yang pelik dan rumit. Kadang ada istilah yang beruang ya yang menang. Nah, menanggapi istilah tersebut, pandangan BPN itu seperti apa? Sebetulnya kalau di BPN itu tidak memandang siapa yang punya uang dia yang akan menang ya. Kalau di BPN itu siapa yang punya alasan valid, itulah yang menang. Kalau di BPN. Apa yang menyebabkan tanah tersebut menjadi tanah sengketa? Yang pertama, orang tidak memanfaatkan dengan baik, tidak menguasai, tidak dijaga, tidak dipagar, tidak dipantau, sehingga orang ketika ada tanah dipagar, itu orang segan akan masuk. Tapi ketika tanah itu dibiarkan bebas, nggak ada batasnya, nggak ada apa-apanya, orang bisa aja deh. Nggak ada yang punya ini kayaknya, udah dibuatkan surat atau apa gitu kan, sehingga akan timbul permasalahan kemudian. Yang mungkin baru-baru ini terjadi, persengketaan lahan sering terjadi diakibatkan oleh pelopingan perusahaan. Hingga lahan warga masuk ke dalam pelopingan perusahaan tersebut. Nah, saya belum paham nih Pak, siapa yang memiliki kewenangan dalam pengawasan peta pelopingan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut? Peta plotting, kalau dalam istilahnya BPN itu sih sebetulnya belum masuk ranahnya BPN ya, karena itu peta plotting itu dibuat sendiri oleh mereka, sebagai rencana mereka mau membebaskan tanah. Itu jadi kalau BPN itu menganggap itu belum berarti apa-apa, karena itu masih bikinan mereka sendiri. Contoh juga dulu ada izin lokasi. Izin lokasi itu adalah izin untuk memperoleh tanah, untuk istilahnya kalau orang awam itu untuk belanja tanah di wilayah itu. Itu bukan surat yang menyatakan itu hak, bukan, tapi
orang diberikan izin untuk membebaskan tanah di wilayah itu, sehingga kalau izin lokasi itu tidak ditindaklanjuti dengan pembebasan dan lain-lain itu nggak ada artinya. Sepengetahuan BPN sendiri sejauh mana sih kekuatan peta plottingan yang kadang dijadikan senjata oleh oknum untuk menguasai lahan warga? Itu yang tadi saya sebutkan. Kalau di BPN itu sebetulnya kalau peta plotting itu nggak ada artinya, nggak ada apa-apanya. Tapi memang oknum bukan apa ya. Kalau memang yang perusahaan yang betul itu hanya rencana dia membebaskan tanahnya di mana. Sehingga kan kalau sudah ada rencana dia akan pasti dari sini tertata, bukan? Tapi kalau nggak ada rencana, nggak ada plotting di sana, di sini, dari sini, ketika dijadikan satu nggak nyambung. Tapi itu plotting adalah peta rencana mereka. Mungkin ada juga orang punya peta rinci gitu kan, jadi sudah di global, nanti di dimensi lagi, oh ini bidangnya si A. Ini yang mungkin masyarakat belum tahu, sebagian besar dan juga belum terlalu paham. Usia peta plotting itu ada batasannya nggak sih Pak? Mengingat urbanisasi wilayah setiap tahun itu selalu ada peningkatan. Nah, otomatis akan ada perubahan terhadap setiap tahun, dalam arti plottingan tersebut di tahun 80 sudah dibuat, tiba-tiba dibuat di tahun 2004. Nah, secara otomatis udah ada banyak penduduk di sana. Nah, apa peta plottingan itu masih berlaku? Iya, berlaku bagi mereka kali ya. Kalau dari BPN nggak berlaku. Jadi gini, peta bidang aja yang resmi dikeluarkan BPN berlaku 5 tahun. Itu harus segera diajukan sertifikatnya. Nah, kalau peta plotting itu ya sebetulnya kita anggap tidak berlaku itu peta plotting. Kecuali kalau memang sudah ditinggalkan menjadi hak di kantor tanah. Selanjutnya pertanyaan saya ini mungkin ada sedikit sih Pak. Setiap instansi itu pasti ada oknum, termasuk BPN. Dan bukan rahasia umum, sangkara sertifikat ganda itu kadang ada ikut campur sama di dalamnya. Bagaimana Bapak meminimalisir bergeraknya oknum di dalam seluruh BPN? Sebetulnya gini ya, kita kerja itu kan sudah ada wadahnya sendiri-sendiri ya. Bagian A pemetaan, bagian B nanti ada penegasannya. Jadi dan itu ada SP-nya, ada komuterisasinya. Jadi siapa mengerjakan apa, sampai mana itu sudah ada semua rekam jejaknya. Sehingga itu sangat meminimalisir oknum-oknum yang akan berbuat curang tersebut. Kecuali ya curangnya nggak lewat sistem. Dia bikin sendiri, tanda tangan sendiri, itu di luar sistem kita ya. Sistem itu sudah tidak bisa. Itu oknum PNS yang kadang hanya mendapatkan sanksi administrasi saja, tetapi dia dipindahkan ke kantor yang lain dan tidak diberi sanksi tegas seperti pemecatan atau sebagainya. Nah, ini memang dipelihara atau memang ada setorannya itu Pak? Kalau memang itu kebetulan sih di sini belum menangani sampai itu ya. Kalaupun ada paling hanya teguran dan itu mungkin sanksi yang tidak terlalu berat ya. Tapi kalau pemalsuan sertifikat itu kan ini juga pidana ya. Itu mesti mau lah banyak juga contohnya. Dari tahun 2020 udah banyak usaha kapling. Dengar-dengar semenjak Bapak masuk sertifikat kapling jadi rapi Pak. Itu salah satu upaya menyelamatkan konsumen atau bagaimana? Gini, janganlah ya orang itu sudah jatuh tertimpa tangga pula gitu kan, sudah uang atau kita punya uang segitu gitunya, begitu punya tanah itu tidak bisa dilegalkan. Nah itu kasihan. Nah saya memang berinisiatif kita rapikan itu kapling karena kasihan masyarakat yang sudah mengeluarkan uang terus sertifikatnya tidak bisa terbit, tapi dengan syarat dari pihak yang lain itu harus mengeluarkan jalan, harus mengeluarkan fasum-fasumnya. Karena apa? Karena kita tidak ingin di kelak kemudian hari pemilik kapling ini yang sudah tidak memberikan sertifikat nantinya tidak punya akses jalan.
tiba-tiba katakanlah sudah yang di rezim, tiba-tiba cucunya yang dulu jual tanah itu masih mempunyai girik atau letter C jalan-jalan itu kan. Wah, ini engkong saya belum jual ini, berarti ini masih punya saya. Ini akan saya tutup nih, ini jalan punya saya. Masyarakat yang punya kabel itu nggak punya hak apa-apa untuk mempertahankan itu, dan itu memang punyanya dia. Nah, itu saya mau sertifikasi kabel itu, tapi jalannya dikeluarkan dulu. Sejauh ini udah berapa kasus menangani hal-hal seperti itu? Ini kan apa ya? Temporer aja ya, ketika masyarakat mengajukan, oh ini bentuknya kabel, saya cek, ini jalannya masih kiri lama enggak? Oh ini sudah dikeluarkan, enggak? Aman. Jadi kita enggak berapa kasus, pokoknya ada masuk bentuknya mirip kabel, kita cek, oh yang gini kabling, terus jalannya ini aksesnya gimana? Aksesnya sudah ada surat pernyataan, saya tanda tangan. Sosok berpengaruh kadang memiliki peran penting terhadap sebuah gugatan. Apabila ada sosok berpengaruh yang intervensi terkait satu lahan, sedangkan lahan tersebut masih berstatus sengketa. Nah, bagaimana Bapak menghadapi sosok berpengaruh itu sedangkan Bapak berada di dalam? Intervensi sih memang banyak ya, karena tahu sendirilah pemilik lahan di Bogor Timur itu luar biasa. Kita ibaratkan gajah-gajah lah yang punya itu, tapi kita tetap harus sesuai dengan prosedur, sesuai dengan aturan yang ada. Kita aja karena yaitu dapur kita gitu kan. Ya kalau memang tidak sesuai dengan dapur kita ya boleh buat, berarti Anda yang salah dalam hal perolehan lahannya, barangkali seperti itu. Selama lebih dari 3 tahun menjabat sebagai kepala kantor, apa ada persoalan tanah yang sudah berlarut tapi bisa diselesaikan oleh BPN Bogor? Belum 3 tahun ya. Kantornya dia belum ada 2 tahun, kepala kantornya 3 tahun. Jadi yang tadi saya juga buka program ini 1,5 tahun. 1,5 tahun. Tahun pertama kita belum punya anggaran untuk penyelesaian sengketa. Nah, tahun ini kita baru akan menyelesaikan beberapa sengketa kasusnya, mungkin diantaranya contohnya yang Indonesia Gunung Putri, Perse 84 ya, 4 itu sudah 40 tahun belum terselesaikan. Kemarin kita sudah mencoba awal kita kumpulkan dari beberapa kali kita pertemuan yang awalnya masih bersitegang, kemarin alhamdulillah aroma-aromanya sudah agak cair. Mungkin mereka sudah capek ya, sudah 40 tahun bersengketa dan tidak ada hasilnya, mungkin sudah pasrah. Silakan BPN bagaimana cari win-win solution, yang mudah-mudahan tahun inilah kita akan selesaikan itu. Ada juga beberapa kasus seperti masalah JMC, itu kita sudah ketemu ordernya. Dulu kan kita nggak bisa memproses itu karena kita belum ketemu order. Itu ada permasalahan ketika peralihan ke Pemda, peralihannya tidak terdaftar sehingga kita tidak berani memberikan hak. Nah, kita sudah sudah ketemu siapa yang harus kita temui untuk membahas respect dulu pelepasannya bagaimana. Berapa banyak sih Pak persoalan sengketa tanah yang ada di Bogor Timur dan solusi apa yang Bapak tawarkan untuk menyelesaikannya? Kalau yang kecil-kecil ya banyak ya, tidak rinci lah ya. Paling kalau kita lakukan mediasi dulu, kalau kita tidak mediasi ya kita kalau sudah dimediasi tidak menemukan titik temu ya kita sarankan untuk ke pengadilan. Karena kan kalau prinsipnya kantor pertanian itu hanya mencatat administrasi pertanian yang sudah diganti. Selama menjabat di BPN Bogor 2 ini, udah ada penghargaan apa yang sudah Bapak raih? Jadi gini ya Teh, sebetulnya banyak itu penghargaan yang ditempel di dinding itu. Cuman
kurang saya perhatikan karena memang ya udah kita kerja apa adanya. Kalau memang orang mengapresiasi, ya silakan. Mungkin salah satunya memang ada dari bupati ya, dari bupati apresiasi terkait dengan program PTSL dan sukses di tahun 2023 harganya dan sampai 100%. Ada juga dari PLN ya kita berhasil mensertifikatkan PLN. Ada juga dari juga kita termasuk pemasok PNBP ya, pajak ya, pajak dan lain-lain juga. Tapi yang penting kita kerja ikhlas aja lah, karena kalau kerja ikhlas ya hasilnya tak terbatas gitu. Terkait PSU nih Pak, upaya apa yang sudah Bapak berikan untuk merapikan aset Pemda tersebut? PSU itu juga dalam pantauan KPK. Jadi sesuai dengan arahan atau surat yang disampaikan oleh Bupati bahwa PSU harus didaftarkan berbarengan dengan saat pemecahan. Itu sudah kita lakukan. Jadi setiap permohonan pemecahan bidang itu otomatis sudah kita pecah PSU-nya, sehingga ke depan itu tidak ada lagi PSU yang terlantar, PSU yang nyangkut, yang belum diserahkan kepada otomatis kita daftar sekarang, PSU-nya langsung kita sertifikatkan HGB untuk keuntungannya apa, dan nanti akan diserahkan ke Pemda. Saya mau minta Bapak memberikan pesan kepada masyarakat dalam melakukan proses pembuatan sertifikat tanah supaya tanah yang mereka miliki itu legal formalnya bisa resmi. Apabila mempunyai sebidang tanah, segera mohonkan sertifikatnya ke kantor pertanahan. Saya sarankan tidak melalui perantara, saya sarankan langsung datang ke kantor pertanahan. Di situ kalau belum jelas ada lopeng informasi, warga bisa menanyakan apa syaratnya dan sebagainya. Jadi silakan urus sendiri sertifikatnya, bisa di hari kerja, dan apabila Bapak kerja bisa juga mengurusnya di hari Sabtu. Itu untuk sertifikatan. Untuk sebagai umumnya, apabila warga mempunyai tanah, saya harapkan tanah itu dijaga dengan sebaik-baiknya. Diberikan tanda batas, bila perlu ditengok, minimal diberi patok, sehingga ketika sudah dipatok, tanah itu tidak akan dicaplok oleh orang. Terus juga manfaatkan sebaik-baiknya di tanah, pelihara sebenarnya, sehingga ada istilah dari kami itu, kalau di KUA itu menerbitkan surat nikah, suami akan menjaga istrinya, dan di BPN ketika BPN mengeluarkan sertifikat, orangnya akan menjaga tanahnya. Jangan sampai ketika tidak dijaga tanahnya diserobot orang, menyalahkan BPN. Sama aja ketika istrinya tidak dirawat, diserobot orang, bisa menyalahkan KUA, menyalahkan suaminya. Jadi tolong jaga tanahnya, tolong pelihara tanahnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan kepada warga Bogor, khususnya mungkin sobat aktualitas. Satu lagi nih Pak, yang bisa Bapak sampaikan kepada masyarakat, bagaimana cara masyarakat agar tidak terjerat dalam persoalan kasus sengketa tanah dan harus hati-hati dalam transaksi tanah. Oke, untuk itu yang pertama, jangan tergiur harga murah, itu pasti. Karena saya yakin kalau tanah dijual di harga standar, di harga pasar, itu masih ada loh. Karena kalau memang itu tanah yang betul-betul, itu pasti harganya sesuai harga pasar, sesuai harga standar. Jadi jangan tergiur harga murah. Cukup sekian podcast aktualita hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.